Halo semuanya, izinkanlah saya di sini untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Okta Puspasari Suratman Maran, NIM 1803030097, semester 7, kelas B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya membuat video karena untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya, yaitu Sosiologi Terapan. Di sini saya mengambil judul mengenai permasalahan kemiskinan menggunakan metode Rocipi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari 1 miliar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional, suatu negara, dan institusi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Menurut Kunarjo dalam Badrul Munir, suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi atau lebih dari 2% per tahun. Sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Karena Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunan. Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. World Bank Institute mengemukakan 4 alasan kemiskinan harus diukur, yaitu yang pertama, agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan. Yang kedua, pengidentifikasikan orang miskin dan keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orang miskin. Dan yang keempat, evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Permasalahan utama dalam penanganan kemiskinan di Indonesia adalah belum berhasilnya penanggulangan kemiskinan di pertanian dan perdesaan. Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di kota. Basis ekonomi desa umumnya pertanian, sehingga pengangguran kemiskinan pada rumah tangga pertanian dipercaya sebagai kunci mewujudkan penurunan angka kemiskinan nasional. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkat jumlah penduduk miskin. Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu mengupayakan penanggulangan kemiskinan, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Di sini rumusan masalahnya yaitu mengenai konsep kemiskinan dan menganalisis permasalahan kemiskinan menggunakan metode Rocipi. Di sini kita langsung masuk dalam pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kemiskinannya lebih dahulu. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan,
sandang maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup menurut Suryati. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis permasalahan menggunakan metode Roscipi. Pelakunya yaitu masyarakat kelas ekonomi rendah. Perilaku bermasalah yaitu kemiskinan. Penyebab perilaku bermasalah, Roscipi. Peraturannya, sudah banyak peraturan undang-undang yang berkaitan mengenai kemiskinan, yaitu yang pertama, UU nomor 24 tahun 2004, yang berbunyi, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Yang kedua, pasal 33, 34, dan 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan. Yang ketiga, UU nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Peluangnya yaitu pendidikan yang rendah, budaya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemampuannya dikarenakan pendidikannya minim sehingga mereka sulit untuk mencari pekerjaan, di mana kebudayaan atau adat istiadat yang umumnya relatif tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya dengan cara modern. Angka kelahiran yang tinggi sehingga menyebabkan lajunya pertumbuhan penduduk dan banyak masyarakat desa yang berpindah ke kota. Komunikasi, minimnya pemikiran masyarakat mengenai angka kemiskinan dan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan UU yang kurang meningkat atau undang-undang yang kurang meningkat. Kepentingan politik dan kepentingan sosial budaya. Prosesnya kurangnya partisipatif. Ideologinya kemiskinan bisa terjadi karena budaya yang ada di masyarakat tersebut. Solusinya yaitu penarikan pajak untuk subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelatihan bagi masyarakat yang minim akan pendidikan. Yang ketiga, perubahan pola pikir masyarakat yang harus makin modern. Dan di sini kesimpulan dan saran. Kemiskinan terjadi karena kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah dalam melihat permasalahan kemiskinan. Pemerintah harus lebih ketat dalam menangani kemiskinan, sehingga undang-undang yang sudah ada harus lebih ditingkatkan dan harus banyaknya pelatihan bagi masyarakat agar yang ingin pendidikan memiliki wawasan yang lebih luas, dan harus adanya pelatihan-pelatihan khusus untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan para petani yang harus merubah gayanya dalam bertani agar bisa lebih maju lagi. Sekian dari saya, terima kasih.